Hai, ketemu lagi sama aku Arlan. Kenalin dulu dong, biar makin akrab. Jadi, sesuai janji aku bakal sharing pertanyaan yang kalian kasih di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan dari, aku takut salah bacanya ya. Pokoknya tulisannya HX Finest. Aku nggak tahu salah atau bener, tapi pertanyaannya, by the way kak, mau dong denger cerita pas pertama kali kamu izin ke keluarga buat jadi flight attendant. Karena kan bisa jadi jarang pulang dan bahaya kan. Oke, jadi pada saat dari awal tahapan aku apply, terus aku interview segala macam, itu aku gak kasih tahu sama sekali sama keluarga siapapun, even teman pun gak ada yang aku kasih tahu, kecuali pada saat aku les bahasa Inggris yang aku datang ke kampung Inggris di Pare itu aku izin karena kan menghilang 3 bulan takutnya kan dicariin ya. Jadi itu aku izin. Tapi ya ngomong-ngomong masalah nggak cerita ke siapapun gitu, kalau kita punya rencana, ini di pengalaman aku ya, nggak tahu kenapa selalu berhasil. Tapi kalau misalkan aku ada rencana, misalkan oh aku mau ada cita-cita, aku mau masuk ini, aku mau ikutan ini itu gitu, nggak pernah kejadian. Itu kayak bener kalau orang bilang tuh kayak itu Ain itu juga sebenarnya aku gak tahu siapa gitu, kayak jadi mendingan kalau misalkan kita punya rencana, cita-cita apapun itu, kalau bisa ya udah di keep sendiri aja sampai apa yang kita tuju itu berhasil. Itu sih kayak kuncinya. Oke, singkat cerita, ini aku udah keterima nih di maskapai aku. Pertama kali itu aku waktu itu di AirAsia. Jadi aku cerita sama keluarga, ya akhirnya keluarga seneng, gak ada uh, apa ya, kayak kekhawatiran tuh nggak ada gitu, malah mereka bangga gitu kalau aku bisa jadi pramugara tuh, mereka bangga gitu, kayak wah kapan mulai kerja gitu, terus di maskapai mana, nanti dapat base-nya di mana segala macam. Jadi itu kebanggaan buat mereka dan akunya juga jadi bangga dan makin semangat sih. Nah, tapi di saat maskapai aku, which is AirAsia, yang pada saat itu dapat musibah, accident di tahun 2014, kalau nggak salah, iya 2014, bulan Desember, aku masih ingat banget, yang hilang kontak, terus ya terjadi kecelakaan lah di Surabaya ke Singapura saat itu rutenya. Nah, di sana keluarga mulai khawatir sama aku. Jadi di hari sebelum kejadian yang accident itu di hari sebelumnya aku tuh dapat penerbangan dari siang ke malam sampai tengah malam lah. Jadi begitu aku sampai kosan, aku capek, udah aku tidur. Nah, jadi kayaknya tuh pas aku tidur si handphone aku tuh baterainya habis, jadi mati gitu, mati total. Dan aku bangun-bangun tuh siang. Pada saat aku bangun siang, terus aku nyalain handphone dong, aku charge, aku nyalain handphone. Di sana tuh udah ada puluhan miss call dari keluarga, kebanyakan dari mama. Terus udah gitu grup udah rame, terus WhatsApp banyak, aku bingung ada apa. Aku langsung deg-degan kan, takutnya kayak ada yang sesuatu terjadi di rumah gitu. Gitu akhirnya aku langsung nelpon balik lah ke mama gitu. Nah, terus aku telepon balik kan ke mama gitu kan. Pas aku telepon mama, mama langsung histeris yang kayak, Arlan, alhamdulillah, kayak gitu. Kamu kemana aja? Kenapa susah dihubungin? Terus aku bingung kayak, Ibu maaf, aku baru bangun tidur. Aku bilang kayak gitu. Kenapa? Tadi handphonenya mati. Arlan, emang kamu gak lihat berita? Katanya gitu, AirAsia hilang kontak. Hah? Hilang kontak? Aku langsung kaget kan, kayak bentar bu, terus aku lihat grup ternyata bener, terus aku pastiin lagi lihat berita segala macam, ternyata bener AirAsia hilang kontak. Terus aku di sana langsung kayak wah, shock banget. Terus abis itu mama langsung nanya kayak, Arlan hari ini terbang gak? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, iya hari ini aku terbang. Emang betul di hari itu, di hari kejadian ada accident itu, aku tuh ada penerbangan malam tapi ya ke Phuket kalau nggak salah. Nah terus si mama aku tuh bilang kayak, Arlan jangan terbang, please jangan terbang, jangan terbang. Mama aku tuh udah kayak ketakutan kayak gitu. Terus aku bilang, ya bu, ya ntar deh aku izin gak terbang, aku bilang kayak gitu. Ya pokoknya jangan terbang, ibu mohon jangan terbang, kata mama aku kayak gitu. Nah jadi di saat kejadian itu,
kebetulan perusahaan tuh baik banget sih, jadi ngebolehin kita untuk nggak terbang. Siapa tahu kita ada yang shock, ada yang ya pokoknya takut lah buat terbang. Jadi kalau emang nggak terbang boleh gitu. Nah saat itu ketakutan tuh ada sih untuk terbang gitu. Cuman di sisi lain aku tuh ngerasa aku punya responsibility untuk ngejalanin duty aku gitu. Jadi meskipun mama bilang nggak boleh terbang, dan sorenya dia make sure lagi ke aku, nelpon lagi kayak, Arlan kamu nggak terbang kan? Iya bu nggak terbang, padahal sebenarnya aku terbang. Jadi aku tuh bohong ke mama. Jadi kayak kalau mama nonton aku maaf banget, aku minta maaf. Jadi saat itu aku terbang, dan sampai sekarang kayak mama tuh belum tahu kalau aku terbang pada saat kejadian ada accident itu. Jadi kayak Miane oma. Terus di malam aku yang terbang itu gitu, banyak penumpang yang cancel. Jadi ya wajar lah, mungkin mereka takut untuk terbang dan segala macam gitu. Tapi yang aku ingat saat itu, pada saat penerbangan kan kita tuh udah safety demo kan, kayak ngasih tahu gimana caranya pakai sabuk pengaman, nunjukin arah jalur evakuasi terdekat di mana, kayak gitu-gitu. Itu tuh kalau misalkan hari-hari biasa tuh sebelumnya tuh, sebelum ada accident, penumpang tuh kadang tuh cuek gitu, kayak nggak ngeliatin kita. Bahkan ada yang masih nakal main handphone, ada yang mungkin udah capek tidur segala macem gitu kan. Tapi di saat itu semua penumpang, pada saat kita ngelakuin safety demo, semua penumpang bener-bener pay attention ke kita, kayak ngeliatin gini, kayak gitu. Terus yang bikin aku ingat lagi ada, jadi pada saat selesai penerbangan, penumpang keluar, itu banyak penumpang yang kayak ngasih semangat gitu loh ke kita. Kayak tiba-tiba kan kita bilang kan terima kasih gitu kan, penumpang tuh kayak ngelus-ngelus pundak, ada yang kayak gitu. Terus ada yang bilang kayak safe flight ya gitu, ada yang kayak sabar ya, bahkan ada yang ngasih coklat, terus ada yang ngasih surat gitu loh, tulisan kata-kata ngasih semangat kayak gitu. Aduh sweet banget deh pokoknya. Nah terus singkat cerita adalah obrolan lagi aku sama mama tuh bilang kayak, Lan udahlah nggak usah terbang lagi, nggak usah jadi pramugara, cari kerjaan lagi yang di darat gitu. Mama tuh bilang kayak gitu. Tapi aku berusaha ngeyakinin ke ibu kalau kayak, Bu, Arlan tuh nyaman kerja di sini gitu. Lagian yang namanya umur itu kan maksudnya kayak nggak ada yang tahu ya, kita tuh bisa aja meninggal tuh di mana aja gitu, nggak cuma di pesawat pada saat kita kerja. Kita bisa amit-amit ya, maksudnya kayak kita bisa jatuh di kamar mandi, kita bisa tiba-tiba meninggal pas lagi tidur, atau bisa meninggal dimanapun gitu ya, nggak cuma di pesawat gitu. Dan lagian gitu ya, dan aku tuh bilang ke ibu saat itu kayak, Bu, kecelakaan di pesawat tuh jarang banget gitu. Tapi kalau kecelakaan di darat justru lebih banyak gitu mungkin, tapi kita nggak tahu aja. Pasti setiap harinya ada aja gitu kecelakaan motor, mobil, bis, truk segala macam, pasti ada gitu. Cuman ya nggak terekspos aja gitu sama media gitu. Tapi kalau kecelakaan pesawat itu mungkin bisa dihitung jari lah, setahun juga tuh belum tentu ada kayak gitu. Itu yang aku yakinin ke mama saat itu. Terus mama, ya udah deh Lan, kalau kayak gitu, kalau emang Arlan nyamannya di sana, ya udah ibu cuma bisa doain aja gitu. Jadi kalau bisa aku bilang sebenarnya pekerjaan itu nggak bahaya, cuman mungkin beresiko gitu. Beresikonya tuh tinggi ya gitu. Jadi kayak resikonya tuh taruhannya nyawa gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi pada saat aku kerja nih gitu ya, begitu kita tutup pintu pesawat terus kita terbang, itu aku udah bener-bener aku udah serahin hidup aku sama Tuhan. Kayak ya udah apapun yang terjadi, ya udah kalau emang udah waktunya mau gimana gitu. Jadi ya udah pokoknya mau kita kerja di udara, di darat, dimanapun, ya udah sebelum kerja kita berdoa. Ya mau ngapa-ngapain pun kita berdoa deh gitu buat keselamatan kita. Tapi jujur ya, aku tuh happy sama kerjaan aku sekarang gitu. Aku ngerasa bisa
berkembang gitu di sini tuh gitu secara soft skill gitu. Jadi aku bisa mudah berinteraksi sama orang gitu. Aku jadi ketemu banyak orang yang berbeda-beda terus gitu, karena kalau terbang tuh kita tuh teman kerja tuh bukan cuman itu aja, tapi setiap hari tuh pasti ganti lagi orangnya gitu. Apalagi ketemu penumpang yang kadang kita tuh ngobrol, saling tukar cerita kayak gitu. Terus kita juga jalan-jalan kemana kayak gitu, jadi banyak happy-nya sih gitu. Dan buat aku pribadi ya, ini pendapat aku ya, kalau kerjaan ini tuh buat aku sih kayak tugas mulia ya, karena di sepanjang penerbangan aku tuh ngerasa aku bertanggung jawab gitu untuk make sure keselamatan penumpang yang ada di pesawat gitu. Jadi kayak aku tuh seneng banget sih gitu kalau misalkan tiba-tiba tuh ada pernah satu kejadian, aku landing di Bali, terus aku dengar gitu penumpang tuh yang kayak happy gitu, kayak akhirnya kita sampai Bali, kayak akhirnya kita liburan segala macam gitu. Kayak itu ada kesenangan tersendiri yang gak bisa aku jelasin. Kayak wah gitu, aku menjadi bagian dari kebahagiaannya mereka gitu. Mungkin ya gitu, aku ngerasa kayak gitu. Apalagi ini sekarang lagi musim mudik gitu. Jadi meskipun aku nggak mudik, nggak lebaran, tapi aku tuh nganterin mereka gitu untuk pergi mudik gitu. Jadi aku tuh lihat mereka masuk pesawat dengan raut muka yang senang, mau mudik, ketemu keluarga tuh, itu energinya tuh dapat banget gitu ke aku. Jadi kayak aku happy. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Makasih udah ngasih komen untuk aku sharing. Aku jadi sekarang punya PR nih gitu, yang bisa aku sharing ke kalian. Dan ada beberapa komen juga sih dari kalian. Jadi nanti aku pasti sharing, aku buatin videonya. Terus kalau ada yang mau minta dijelasin tahapan interview pada saat jadi pramugara, boleh banget. Kalian bisa tulis di kolom komentar. By the way, ini udah jam 5:15. Jadi ya bentar lagi mau buka puasa. Aku mau siap-siap cari bukaan. Ya udah kalau gitu, makasih ya udah dengerin. Bye, see you on next video.